Ketika jumlah selebriti sebenarnya menurun, agensi-agensi kecil semakin menyerah dalam membina trainee. Wadita dari Secret Number itu nanti akan tampil sebagai tamu istimewa di Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting! Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana Afgan yang akan menggelar konser di Korea Selatan. Dan kalian tahu nggak teman-teman apa yang spesial? Dita Karang, yups, Dita member Secret Number itu akan menjadi special guest. Wow. Yorobun, untuk informasi, sebelumnya Afgan itu mengejutkan penggemar Indonesia usai berkolaborasi bersama dengan Jessie dalam lagu barunya yang berjudul Escape. Mengenai awal mula kolaborasi mereka, Afgan menceritakan bahwa saat lagu ini telah selesai ditulis, dia merasa bahwa ada yang kurang dan setelah itu muncullah sosok Jessie di benaknya. Meskipun terkesan seketika, namun Afgan lantas mendengarkan lagu-lagu Jessie untuk memastikan bahwa karakter suara Jessie cocok untuk lagu Escape. Dan barulah setelah itu dia pun menghubungi Jessie untuk mengajaknya berkolaborasi. Lebih lanjut, Afgan menceritakan, aku pun menanyakan apakah ia mau menyumbangkan suaranya di lagu itu. Dia bilang mau. Aku expect Jessie untuk nge-rap seperti biasanya. Ternyata ingin menyanyi juga. Ini surprise sekali buatku dan tentunya untuk fans Jessie. Hasilnya bagus sekali. She elevates the song. Alright, jadi seperti itulah bagaimana awal mula kolaborasi mereka. Dan teman-teman, setelah mereka sepakat nih untuk yuk kita kolaborasi, mereka pun akhirnya melakukan take vokal. Dan setelah itu barulah digarap musik videonya. Dan kalian tahu nggak, musik videonya itu ternyata dibuat di Bali loh guys. Wow. Untuk informasi tambahan, Jessie dan Afgan ternyata sudah berteman sejak tahun 2022. Dan mereka bertemu di sebuah festival musik. Terbaru, seperti yang sudah sempat kita singgung di awal tadi, Afgan itu akan segera menggelar konser pertamanya di Korea Selatan. Seperti laporan dari TEN Asia, Afgan yang merupakan penyanyi Indonesia akan menggelar penampilan pertamanya di Korea dalam sebuah konser yang berjudul 2024 Live in Seoul Afgan Concert di Asa Art Hall di Magok, Seoul pada tanggal 29 Juni pukul 7 malam. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Afgan yang baru pertama kali mengadakan konser di Korea sebelumnya telah menjual habis seluruh tiket tur Amerika Serikat yang digelar di New York dan juga LA. Ia dikenal sebagai penyanyi dan komposer solo pria paling terkenal di Indonesia dan ini membuktikan popularitasnya dengan mencatatkan lebih dari 119 juta streaming di Spotify pada tahun 2022. Selanjutnya, ia juga diakui musikalitasnya dengan memenangkan penghargaan Artis Asia Terbaik Indonesia di Mama Awards tahun 2018 dan penghargaan Artis Indonesia Favorit di V-Live Awards tahun 2019. Studio Artemis Korea yang menjadi tuan rumah penampilan pertama Afgan di Korea mengatakan, kami sangat senang menjadi tuan rumah debut Afgan di Korea. Konser ini lebih dari sekedar acara musik. Ini adalah perayaan album terbaru Afgan yang bertajuk Sonder yang menampilkan bintang Korea Jessie. Dan ini termasuk lagu kolaborasi khusus. Dan guys, dalam artikelnya disebutkan juga bahwa Dita dari Secret Number itu nanti akan tampil sebagai tamu istimewa di konser tersebut. Dan Yorobun ini disebutkan semakin memperkuat hubungan antara dunia musik pop Indonesia dan juga Korea Selatan. Pada konser itu, Afgan nanti akan menampilkan album baru Sonder yang dirilis pada bulan Juni. Sonder sendiri direkam seluruhnya di London. Album ini berisikan perjalanan Afgan untuk mendobrak hambatan musik tradisional. Sementara itu, tiket konsernya dapat dibeli melalui tiket link dan juga Naver. Wow, amazing banget ya. Sekali lagi kita doakan semoga untuk konsernya dapat berjalan dengan sukses, dapat berjalan dengan meriah. Ya, nggak ada masalah lah. Pokoknya semuanya lancar. Good luck. Dan teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita bakal bahas tentang masa depan K-pop yang diprediksi suram. Terus kenapa nih masa depan K-pop dapat diprediksi suram? Penyebabnya itu apa sih? Jadi teman-teman, dalam laporannya YTN disebutkan bahwa pasar K-pop mengalami ledakan nih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan bagaimana pengaruh dan penjualan industrinya yang meningkat secara signifikan. Namun, prospek masa depan K-pop enggaklah cerah nih guys. Hal ini dikarenakan ada laporan yang menunjukkan bahwa jumlah peserta pelatihan yang bermimpi menjadi idol menurun secara signifikan.
Reporter lantas menyoroti tentang boy group yang bernama Pick Us, yang merupakan sebuah boy group yang dibentuk melalui program audisi perusahaan penyiaran pada tahun lalu. Grup yang terdiri dari anggota multinasional ini telah mencapai impian mereka setelah menjalani pelatihan selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Para membernya lantas menceritakan tentang bagaimana masa-masa trainee dan impian mereka. Dimulai dari Park Min-geun yang menceritakan seperti ini. Kehidupan trainee saya dimulai ketika saya berusia 19 tahun dan telah berlangsung selama sekitar 5 tahun. Menurutku itu agak menegangkan karena aku terus-menerus dievaluasi. Wow, kebayang gak sih teman-teman? Trainee-nya 5 tahun loh. Ini bukan waktu yang singkat tuh guys. Dan yang pasti adalah masa trainee bukan masa yang mudah buat mereka. Kenapa bukan masa yang mudah? Seperti Park Min-geun, dia menceritakan bahwa masa trainee itu agak menegangkan loh guys. Kenapa menegangkan? Karena dirinya terus-menerus dievaluasi. Dan mereka juga nggak tahu teman-teman kapan mereka bisa debut. Entah 2 tahun ke depan, hari ini, besok, lusa, atau bahkan nggak debut sama sekali. Itulah nggak enaknya kalau berada di masa trainee. Kemudian ada juga Kotaro. Nah, kalau Kotaro sendiri menceritakan seperti ini guys. Setelah menonton video musik Dynamite, senior BTS atau BTS Sunbae, saya menyadari bahwa ada dunia yang begitu indah. Sejak saat itu, saya mulai memimpikan dunia K-pop. Kemudian nih teman-teman, usai menyoroti tentang bagaimana Pick Us, reporter itu ataupun artikelnya lantas menyoroti tentang bagaimana jumlah trainee yang memiliki minat untuk K-pop belakangan menurun tajam. Dapat digarisbawahi menurun tajam. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunannya itu nggak sedikit, tapi lumayan guys. Menurut data yang dirilis oleh Korea Creative Content Agency, jumlah trainee K-pop yang tergabung dalam agensi hiburan yang mencapai 1.895 pada tahun 2020 tetap berada di angka 1.170 pada akhir tahun 2022. Dan ini telah anjlok sebesar 38,3% selama 2 tahun terakhir. Gak hanya jumlah pelamar pelatihan yang menurun, namun proporsi peserta pelatihan yang sudah berafiliasi dengan agensi yang secara sukarela menyerah itu juga meningkat. Hal ini dikarenakan bagaimana tingkat peserta pelatihan yang debut sebagai selebriti sebenarnya menurun sekitar 20% teman-teman, dari sekitar 80% pada tahun 2016 menjadi sekitar 65% saja pada tahun 2022. Lee Min-woo selaku ketua tim Kodatal Solution lantas mengatakan, ketika jumlah selebriti sebenarnya menurun, agensi-agensi kecil semakin menyerah dalam membina trainee. Lantas, apa sih alasan penurunan jumlah trainee K-pop ini? Apa penyebabnya? Nah teman-teman, di artikelnya YTN disebutkan bahwa untuk mereka yang terlibat di lapangan menunjukkan perubahan preferensi karir remaja sebagai penyebab terbesarnya. Menurut survei status pendidikan karir siswa sekolah dasar dan menengah yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan, dalam 10 pekerjaan teratas yang diinginkan oleh siswa sekolah dasar, penyanyi turun dari peringkat ke-6 pada tahun 2009 menjadi peringkat ke-9 antara tahun 2019 dan 2021. Dan untuk siswa sekolah menengah, penyanyi itu menduduki peringkat ke-7 sebagai pekerjaan yang paling diinginkan pada tahun 2009. Namun pada tahun 2019, penyanyi menduduki peringkat ke-7 pekerjaan yang paling diinginkan. Dan pekerjaan ini telah keluar dari 10 besar sejak tahun 2018. Secara khusus, siswa sekolah menengah belum memasukkan satupun penyanyi ke dalam peringkat 10 teratas sejak tahun 2009 yang lalu. Adapun pejabat agensi hiburan lantas mengatakan seperti ini guys. Daripada ketidakpastian apakah keuntungan akan diperoleh atau tidak selama masa trainee, influencer itu punya periode waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan keuntungan dan output atau hasil dengan lebih cepat. Yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya di pasar K-pop, yang telah terjadi berlanjut selama beberapa tahun terakhir. Namun di lini depan, kami kesulitan menyediakan talenta K-pop masa depan. Perekrutan peserta pelatihan asing dan penyelenggaraan audisi global sedang dilakukan secara aktif. Namun tampaknya penyebab yang lebih mendasar harus diidentifikasi dan juga tindakan penanggulangan harus diambil. Benar juga sih kalau dipikir-pikir, influencer itu kayak lebih menjanjikan teman-teman. Karena gini guys, nggak semua orang kan kayak beruntung gitu bisa debut dengan cepat gitu. Ada loh guys, idol-idol yang trainee dalam waktu beberapa bulan aja itu udah bisa debut. Tapi nggak semuanya beruntung. Ada yang trainee-nya sampai lama banget, ada yang sampai 10 tahun, dan salah satu member Pick Us tadi sampai 5 tahun. Nah, jika seandainya dalam waktu 5 tahun ini mereka memilih sebagai influencer, dalam waktu itu pasti teman-teman udah dapat penghasilan nih. Jadi nggak mengherankan kenapa beberapa orang-orang itu mungkin memilih influencer dibandingkan harus menjadi idol. Begitu. Dan teman-teman, untuk topik ini juga sudah menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online Korea, yakni Deku. Dan komentar-komentar mereka seperti ini. Mari kita simak ya. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys. Bukankah ini dikarenakan gelembung sudah pecah? Karena sebenarnya ini nggak menguntungkan sih.
Juga karena ada terlalu banyak training. Aku ingin tahu apa yang ada di 10 besar sekarang. Menjadi YouTuber? Inilah kenapa mereka mencoba mendorong ke Cina dan juga Jepang. Daripada menjadi idol, mereka semua ingin menjadi influencer. Karena tingkat keberhasilannya sangat rendah. Semua orang mencoba menjadi influencer. Jujur aja ya, sulit bagi agensi kecil untuk bertahan dengan K-pop sekarang. Bukankah ini berlaku untuk semua industri sekarang? Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yang mana di sini mostly kebanyakan mereka itu berkomentar bahwa memang untuk di masa sekarang itu kayak sulit gitu loh guys jadi idol gitu. Terutama yang berasal dari agensi kecil. Menurut mereka, tingkat keberhasilannya itu tidak terlalu besar. Sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana tingkat orang-orang untuk bermimpi menjadi seorang idol. And how about your opinion for this one? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Soki Mami dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.